Oke, selamat siang semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Berjumpa lagi bersama saya Kundang Karsono Juman, pengampu mata kuliah Manajemen dan Organisasi. Baik, sekarang pertemuan 3, The Impact of Environment, dampak lingkungan ya. Lingkungan organisasi, semua elemen yang berada di luar batas organisasi berpotensi memberikan dampak terhadap seluruh atau sebagian badan organisasi. Domain lingkungan yang terdampak, sektor atau subdivisi yang mengandung elemen yang sama. Lingkungan organisasi seperti yang dapat kita lihat gambar lingkungan organisasi. Berikutnya adalah sektor di mana organisasi berorientasi langsung, biasanya disebut dengan sektor industri dan pasar, human resource atau SDM, sektor internasional, sektor bahan mentah. General environment yaitu sektor yang mungkin tidak secara langsung mempengaruhi operasi harian suatu perusahaan. Sektor pemerintah yaitu regulasi, sektor sosial budaya, the green movement, kondisi ekonomi, resesi global, sektor teknologi, perubahan secara masif dan konstan, sumber daya, finance, sangat penting bagi perusahaan. International environment dapat berdampak pada banyak organisasi, semakin berperan penting perbedaan antara organisasi domestik dan luar negeri. Semua organisasi menghadapi ketidakpastian domestik dan global. The change environment, dimensi jenjang lingkungan. Unstable, homogeneous, heterogeneous, simple, complex. Dimensi dapat diartikan sebagai berikut: kebutuhan akan informasi tentang lingkungan, kebutuhan sumber daya dari lingkungan. Dimensi lingkungan, simple, complex, heterogeneity, jumlah perbedaan di elemen, externality, number of discriminity of the external element. Stable, unstable, jika elemen dari suatu lingkungan yang bersifat dinamis. Lingkungan, organisasi perlu kesesuaian yang tepat antara struktural internal dan lingkungan eksternal. Memenuhi kebutuhan sublingkungan atau sub-environment. Organik dan mekanistik. Setiap tugas dikhususkan, tugas-tugas dirumuskan secara kaku, hierarki, otoritas, dan pengendalian yang terketat. Pengetahuan dan tugas pengendalian tugas tersentralisasi, komunikasi berjangka vertikal. Setiap karyawan dan terkomunikasi terhadap tugas disesuaikan dengan rumus yang ulang sesuai dengan kesepakatan tim. Hierarki, prioritas, pengendalian yang lebih longgar diketahui, dan pengendalian tugas tidak tersentralisasi. Komunikasi berjalan horizontal.
ketergantungan terhadap sumber daya eksternal. Perspektif ketergantungan sumber daya berarti organisasi tergantung terhadap lingkungan, berusaha memperoleh kontrol terhadap sumber daya untuk minimalkan ketergantungan. Organisasi akan tidak berdaya jika sumber daya dikontrol oleh pihak luar. Mempengaruhi sumber daya eksternal, menyeimbangkan antara kerjasama dengan kemandirian, memperoleh perubahan atau mengkontrol elemen dalam lingkungan, membangun kerjasama lingkungan, membentuk lingkungan dengan cara yang mempengaruhi sektor kunci. Mengorganisir strategi dalam mengontrol eksternal lingkungan. Lingkungan dan tindakan organisasi. Desain kompleksitas mempunyai implikasi besar terhadap organisasi. Lingkungan organisasi berbeda-beda yang tergantung ketidakpastian, tergantung sumber daya. Tujuan suatu organisasi adalah mengelola efisiensi dan keberlangsungan organisasi. Manajer harus mengerti bagaimana lingkungan mempengaruhi struktur organisasi. Ketika suatu risiko dirasakan besar, organisasi harus dapat mengupayakan untuk mengubah atau mempengaruhi lingkungan. Organisasi harus dapat menyesuaikan dan belajar dari lingkungan. Ya, sekarang bicara budaya. Apa itu budaya? Nilai, norma, ketuntunan, dan pemahaman yang dibagikan oleh setiap anggota dalam suatu organisasi diperuntukkan diajar anggota baru sebagai cara berpikir, merasakan, dan berlaku yang benar. Dua tingkatan budaya organisasi: simbol, nilai pokok. Aspek yang tampak dari budaya organisasi. Bagian organisasi dalam Nordstrom. Kekuatan budaya dan struktur organisasi. Kekuatan budaya adalah tingkat kesepakatan antara anggota organisasi terhadap suatu nilai. Subkultur menggambarkan masalah tujuan dan pengarahan dari suatu tim atau masing-masing bisa saja mempunyai nama berbeda. Budaya pemberdayaan dan performa organisasi. Budaya sangat penting dalam proses belajar dan beradaptasi. Budaya adaptif yang kuat biasanya menggabungkan nilai-nilai di bawah ini. 1. Kesatuan lebih pada individu. 2. Kesetaraan dan kepercayaan. 3. Budaya mendorong usaha pendapatan risiko. Nilai etika dan tanggung jawab sosial. Etika dalam menunjukkan kode nilai dan prinsip moral yang terukur perilaku suatu individu atau menggunakan. Etika manajerial suatu memutuskan di luar kebiasaan yang diatur oleh hukum. Ketika manajerial menuntun dalam pengembalian keputusan berlaku seorang manajer. Saya rasa cukup sampai di sini. Selamat malam, selamat siang.